Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pada kesempatan pagi kali ini, sahabat, saya masih menyambung topik mengenai persiapan atau siapkah Anda menjadi seorang trader. Ini adalah pertanyaan yang ketiga, jadi sambungan dari video sebelumnya, sahabat trader. Nah, topik pada pagi kali ini, bisakah Anda mengendalikan emosi saat Anda berada di market atau saat Anda melakukan trading di perdagangan valuta asing? Namun demikian, sebelum saya mengulas, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk menguraikan pertanyaan yang nomor 3. Jadi, apakah Anda sanggup mengendalikan emosi saat Anda terjun di perdagangan valuta asing atau saat Anda berada di market? Sahabat trader, pengendalian emosi ini tidak lepas daripada mindset ya. Mindset kita memang harus benar, dan mindset sendiri dalam perdagangan valuta asing ini menduduki peringkat yang paling tinggi atau porsi yang paling besar untuk dipelajari. Jadi kalau ada yang namanya money itu dan metode itu menguasai 20% daripada perdagangan valuta asing, sedangkan 80% ini sisanya adalah mindset. Nah, untuk mindset sendiri ya, ini tentunya butuh waktu untuk mempelajarinya atau Anda intinya belajar dan berlatih di sana. Jadi butuh waktu, sahabat. Nah, pengendalian emosi, sahabat, saat Anda trading ini sangat penting tentunya. Yang jelas, tanpa Anda bisa mengendalikan emosi dengan baik, tentunya trading Anda akan berantakan. Dan saat Anda misalkan berada di market, misalkan Anda tidak boleh yang namanya mengintervensi market. Intinya seperti ini. Misal dalam suatu contoh, saat ada open posisi, misalkan ada open posisi, kemudian Anda sudah menetapkan katakanlah toleransi kerugian. Saat market ini merespon posisi Anda, artinya berlawanan arah dengan posisi kita tidak boleh menggeser yang namanya toleransi kerugian kita. Nah, ini namanya mengintervensi. Jadi kita tidak boleh melibatkan emosi. Inilah yang namanya mengendalikan emosi. Kalau toleransi risiko ini sudah menjadi rencana trading daripada Anda, tentunya Anda harus cukup objektif ya. Jadi tidak boleh Anda mengintervensi yang namanya posisi Anda atau mengintervensi market saat market ini berlawanan arah dengan posisi Anda. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai pengendalian emosi, contoh lagi ya, mungkin Anda pernah mengalami kerugian berturut-turut saat berada di market. Mungkin Anda bisa loss mungkin 1, 2, 3, 4 kali. Bahkan itu juga saya pernah alami. Anda tidak boleh melibatkan emosi. Suatu contoh, Anda overtrade, melipat gandakan volume transaksi. Jadi dengan harapan mungkin Anda segera bisa menutupi kerugian-kerugian yang sudah Anda alami. Ini sangat berbahaya sekali, karena di sini kelihatan sekali bahwa emosi Anda ini mempengaruhi ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara emosi, seorang trader ini seharusnya kalau trading tidak boleh terlibat sama emosi.
Seorang trader harus cukup objektif dengan trading plan dan market yang berjalan. Nah, biasanya emosi-emosi ini memang sulit untuk yang pertama seperti trader pemula ini mengendalikan. Tetapi kalau ini dilatih terus menerus, saya yakin itu akan bisa bisa terlatih dan Anda bisa menjalaninya dengan baik. Terus kemudian keterlibatan emosi seperti halnya kalau tadi kita bicara soal kerugian, kita coba bicara soal keuntungan atau profit. Pernahkah Anda, ya pertanyaan buat Anda, pernahkah Anda ngerasa sangat senang sekali, euforia saat profit ya, kemudian merasa percaya dirinya ini meningkat? Tentunya juga bisa melibatkan emosi juga. Anda akan melipat gandakan namanya transaksi. Nah, pengalaman saya sahabat, saat Anda mungkin mengalami kerugian atau loss, kena stop lossnya, kemudian saat Anda pun juga mengalami atau mendapatkan profit atau keuntungan, pesan saya sahabat, Anda harus tetap standar di sana. Artinya tidak boleh melipat gandakan yang namanya transaksi Anda. Ya, tidak boleh melipat gandakan misalkan dari 1 lot menjadi 2 lot. Nah, ini saya kira akan menjebak dan tidak belajar mengatur emosi. Kebiasaan saya, seandainya waktu saya katakanlah mendapatkan keuntungan setelah mungkin averaging profit saya dapat banyak misalkan, saya akan balik lagi turunkan dengan standar lot saya, bahkan cenderung lebih kecil. Katakan kalau saya enter katakan 20 lot, biasanya saya coba ambil untuk standar saya misalkan 60, saya ambil mungkin 20 lot. Nah, ini yang saya lakukan. Begitu juga saat kita mengalami kerugian berturut-turut, saya akan memperkecil transaksi saya di trading berikutnya. Nah, ini tujuannya untuk melatih atau menstabilkan emosi atau psikologis kita saat melakukan opening di market. Kemudian sahabat trader, ada yang pengendalian emosi lagi, dendam ya. Di dalam trading ya, kita tidak boleh yang namanya dendam sama market. Ini sangat berbahaya sekali. Ya, dendam ini adalah sebenarnya menurut saya momok ya. Momok karena itu yang jelas emosi kita terlibat. Kebanyakan begini. Kebanyakan saat seperti tadi ya, kita sudah loss berturut-turut berkali-kali, kita mengalami loss atau stop loss kita kena. Ini memang ada kecenderungan kita sebagai trader ini untuk membalas. Sekali lagi sahabat, kalau Anda mempunyai mental membalas dendam, ini sangat berbahaya sekali. Membalas dendam artinya bahwa Anda akan punya kecenderungan melipat gandakan volume transaksi. Coba berpikir secara realistis ya, secara realistis saat Anda mengalami kerugian. Selalu berpikir pada toleransi risiko Anda. Karena biasanya kalau sudah balas dendam, ini tidak mau mengalami kerugian lagi. Akibatnya apa? Yang dulunya kita atau planning kita atau trading plan kita ada namanya stop loss atau toleransi kerugian, biasanya ini mulai tidak dipasang. Karena merasa dendamnya ini lebih tinggi, emosinya mempengaruhi trading selanjutnya. Ini sangat berbahaya sekali. Dan kecenderungannya juga overtrade. Ya, overtrade. Mungkin karena saking panik ingin balas dendam, kemudian selain volume transaksi digedekan, melihat pair-pair lain akhirnya yang namanya money management ini tidak diperhatikan.
ini sahabat trader bahwa penting sekali kalau Anda belum siap di dalam perdagangan valuta asing ini mengendalikan emosi, ya ini sangat berbahaya sekali. Jadi kesimpulannya sahabat trader dari pertanyaan ketiga ini bahwa Anda harus mampu mengendalikan emosi saat trading. Sahabat trader, tentunya saya sangat senang sekali ya. Ada komen-komen juga yang sifatnya juga membangun dan pertanyaan-pertanyaan tentunya. Saya sangat senang sekali karena makin lama Naked Trader 21 ini berkembang memang untuk teman-teman pencinta dari channel Naked Trader 21. Dan saya berharap bagi teman-teman yang punya pengalaman-pengalaman menarik atau topik menarik atau masukan menarik untuk konten pada pagi kali ini, silakan Anda meninggalkan komen. Jangan lupa sahabat trader selalu komen yang berkaitan dengan konten tentunya. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, ya tentunya silakan Anda subscribe. Jangan lupa tekan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.